Soft water dan denitrifikasi. Ini memang selalu jadi incaran para aquaris. Kira-kira ada nggak ya satu alat atau filtrasi yang mampu handle kedua hal penting ini ya? Oke, itu topik kita kali ini ya. Kita mulai aja satu persatu, mulai dari soft waternya atau air yang lembut, yaitu air yang TDS-nya rendah. Sebenarnya sudah lama saya ingin bahas ini. Ini juga kan salah satu request dari beberapa orang di bulan-bulan lalu malah. Tapi ya jarang punya waktu yang tepat untuk melakukannya. Jadi banyak yang terkadang terlintas di pikiran mengenai sesuatu yang berhubungan dengan soft water ini. Namun karena tidak dicatat ya hilang begitu aja. Lalu mungkin seminggu 2 minggu lagi secara kebetulan pas lagi aktivitas muncul lagi tuh peristiwa yang berhubungan dengan soft water gitu, juga hilang begitu aja karena lagi-lagi nggak dicatat ya. Nah, kali ini mumpung lagi ada waktu, saya akan coba bahas mengenai soft water ini ya. Semoga usaha saya mengumpulkan ingatan-ingatan saya yang dari dulu-dulu itu cukup lengkap. Oke, namun mohon maaf, konteksnya kali ini hanya untuk para pemelihara ikan hias di kolam. Misalnya para penghobi koi gitu. Bukan para pencinta ikan hias di akuarium ya. Atau akuarium air laut gitu. Karena sulit diaplikasikannya begitu kira-kira. Oke. Kembali ke topik kita mengenai soft water. Jadi soft water ini sudah kita ketahui adalah kunci ya dari kesuksesan kita memelihara ikan. Jadi hampir semua jenis ikan itu akan tumbuh dan berkembang lebih bagus pada kondisi air yang soft. Nah, untuk membuat ikan menjadi jumbo misalnya, juga untuk membuat warna si ikan menjadi lebih menyala, atau untuk breeding ya. Walaupun ini nggak mutlak gitu, ada yang berhasil sih gitu breeding di air yang agak hard gitu. Kan yang namanya makhluk hidup itu akan selalu menyesuaikan diri gitu dengan lingkungannya. Namun hasilnya tentu akan jauh lebih baik bila airnya itu lembut atau soft. Nah, di video saya mengenai rahasia pertumbuhan ikan atau TDS, di situ kita tahu bahwa air di Niigata, Jepang itu punya TDS yang sangat rendah. Itu makanya mereka mampu menghasilkan ikan koi yang besar-besar gitu atau jumbo ya, dengan warna-warna yang juga sangat menonjol. Sementara kita juga tahu bahwa kesulitan kita ya sebagai akuaris dalam memelihara ikan ya adalah mengatur parameter air yang sempurna untuk ikan kita. Dan kita secara otomatis juga selalu gagal ya di kadar nitrat. Nitrat adalah produk akhir dari proses nitrifikasi dan nitrat kita tahu tidak bisa diuraikan lagi gitu. Nitrat juga adalah makanan utama lagi bagi para mikroorganisme seperti alga gitu yang selalu berada di dalam air gitu. Jadi secara tidak langsung nitrat juga akan selalu membuat TDS berada di angka yang tinggi gitu. Nah, cara satu-satunya hanya dengan mengganti air secara berkala. Yang berarti ini adalah cost atau biaya yang cukup tinggi gitu. Sementara cara alternatif lainnya yaitu dengan anoksik. Gitu. Pernah saya bahas di video saya tentang anoksik, anaerob, dan aerob ya. Nah, cara alternatif anoksik ini juga selain sulit dan berbelit-belit, jarang ada yang berhasil juga, serta punya efek samping lainnya lagi gitu. Jadi, untuk menurunkan angka TDS agar air menjadi soft ini lumayan susah gitu. Padahal ini kasusnya masih kasus normal loh. Belum ada parameter air yang aneh-aneh gitu. Saya punya teman di Gresik ya. Kondisi air di sana tuh secara geografis tuh sangat jelek. Zat kapurnya sangat tinggi gitu. Ini
secara otomatis sangat sulit untuk menurunkan TDS air gitu. Biasanya orang akan pasang alat RO ya untuk bisa turunkan TDS airnya gitu. Ya nggak semua orang mampu juga untuk mengadakan mesin RO ini. Yang mampu pun sebenarnya juga suka hitung-hitungan mengenai biayanya gitu ya waktu malam-malam nih. Atau ada juga yang pergunakan cara resin kation. Jadi sama aja sih. Costly juga, biaya juga. Ya pokoknya serba mahal gitu. Jadi ya itulah kira-kira gambaran mengenai betapa susahnya mengusahakan agar TDS air kita ini cukup rendah gitu. Boro-boro bisa mencapai target 35 ppm ya, seperti yang di Niigata, Jepang gitu. Mempertahankan di bawah 100 saja udah sulit gitu. Nah, jadi sekarang udah jelas kenapa saya ingin angkat masalah mengenai soft water ini gitu. Karena begitu sulitnya ya berurusan dengan soft water. Nah, kelihatannya hanya bisa dilakukan apabila ada filter yang sangat baik yang mampu mengatasi semua masalah tadi nih. Yang pertama tentu saja nitrat ya. Kelihatannya nggak mungkin nih. Karena tadi sudah ada kesimpulan bahwa nitrat adalah hasil akhir yang nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Kecuali water change atau denitrifikasi lewat anoksik gitu. Benarkah demikian? Nah, nyatanya nggak begitu loh. Ternyata di zaman sekarang ya sebenarnya sudah ada jenis filtrasi yang mampu mengatasi masalah nitrat ini. Dan kalau masalah nitrat ini bisa dibereskan, maka efek berantai positifnya juga secara otomatis akan menurunkan TDS. Nah, yang kalau kita sambung lagi, maka setelah TDS-nya menurun, maka otomatis juga airnya menjadi soft. Jadi tanpa buat denitrifikasi, tanpa buat anoksik media, tanpa pakai mesin RO atau resin kation, airnya bisa soft dan nitratnya rendah. Jadi ini mungkin bisa dibilang sebagai filtrasi terbaik zaman ini gitu. Oke, kita langsung saja ya, filtrasi apa sih yang dimaksud gitu. Filtrasi yang dimaksud adalah Bucky shower. Pastinya para pecinta ikan koi sudah tidak asing lagi ya saat mendengar Bucky shower ini. Dan mungkin akan ada sebagian yang meragukan. Karena mungkin merasa sudah menggunakannya dan hasilnya tidak seperti yang saya singgung di depan tadi gitu. Kesalahannya adalah biasanya mereka akan DIY sendiri gitu, do it yourself. Bikin sendiri Bucky showernya gitu. Karena mungkin merasa cukup gampang menduplikasikannya ya, udah tahu kok prinsip cara kerjanya gitu. Mungkin juga udah tahu juga dimensi ukurannya gitu. Jadi tinggal bikin sendiri aja. Ada yang pakai bak plastik, fiber, semen gitu kan dan lain-lain kan biasanya di-combine dengan landscape atau view-nya kolam gitu. Dan kesalahan yang berikutnya juga biasanya medianya juga bukan media yang direkomendasikan. Jadi Bucky shower yang sebenarnya adalah satu set dengan medianya gitu. Ini nggak bisa dipisahkan. Gitu. Karena saat menciptakan metode Bucky shower ini sudah mengalami banyak eksperimen sehingga mengerucut ke kesimpulan tertentu gitu. Jadi jangan diacak-acak. Merasa udah tahu semuanya lalu bikin sendiri dengan formula sendiri gitu. Ya kalau hasilnya beda jangan salahkan produk yang dicontoh itu gitu. Gak fair itu namanya ya. Oke. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai Bucky shower, kita perlu tahu juga sih bagaimana nih ceritanya dari awal sehingga Bucky shower ini punya kemampuan seperti yang tadi saya ceritakan. Jadi Bucky shower ini sebenarnya cuma penyempurnaan dari sistem trickle tower yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi cerita ini bermula dari Jepang lagi. Negeri yang kita tahu punya perhatian yang sangat besar ya terhadap ikan koi gitu. Nah, ada dua orang Jepang yang
bersahabat erat. Yang satu adalah Mr. Manami. Beliau tuh pemilik perusahaan MTK di Jepang. Dan sekaligus dia pencinta ikan koi juga gitu. Nah, MTK ini bergerak di bidang waste management atau pengolahan air limbah gitu. Ya, di Jepang tuh memang kebijakan mengenai pengolahan limbah tuh sangat strict ya, sangat keras gitu. Itu sebabnya negara mereka benar-benar sangat sehat gitu. Nggak kayak di kita gitu. Hampir 100% pertanian kita ini udah kimianya tebal banget. Pestisida, pupuk pabrikan dan lain-lain gitu. Kalau di sana nggak bisa begitu. Nah, Mr. Manami ini berhasil memenangkan penghargaan dari Jerman, yang kita tahu juga kalau Jerman ini adalah termasuk negara teknologi termaju juga ya. Memenangkan penghargaan mengenai temuan MTK Company dalam menciptakan media filtrasi untuk pengolahan limbah. Jadi selain Caltness, yang kita tahu juga memenangkan penghargaan ya sebagai media filtrasi pengolahan limbah gitu. Ternyata ada lagi media filtrasi dari Mr. Manami ini, direkturnya si MTK Company ini gitu. Nah, karena beliau ini adalah penghobi ikan koi, beliau bersahabat akrab dengan Mr. Maeda, pemilik Momotaro Koi yang terkenal di Jepang ya. Kita tahu ya, koi-koinya Momotaro tuh kayak apa gitu semuanya. Keren-keren, mahal. Makanya ngobrol lah mereka ini berdua. Mr. Maeda yang memang orangnya idealisme banget gitu. Beliau terinspirasi dari Sungai Asahi yang berada nggak jauh dari peternakan koinya. Beliau mengawati bagaimana alam dapat memelihara kualitas air di sana dengan begitu baik. Kan pastinya secara alami ada sistem filtrasinya lah ya, yang bekerja secara alamiah gitu. Kalau enggak kan air di Sungai Asahi itu bisa berubah dan menjadi jelek gitu kualitasnya gitu. Jadi Mr. Maeda ini mempelajari nih bagaimana aliran air dari gunung-gunung mengalir di atas bebatuan batu-batu yang kejatuhan air cukup deras ini gitu. Ternyata tumbuh biofilm dan alga tipis namun subur gitu. Nah, kelompok alga tipis dan kumpulan mikroorganisme yang terlindung di lapisan biofilm tipis ini itu memakan nutrisi yang mengalir di air. Yang tentu saja ini kalau dilihat oleh matanya si Mr. Maeda dan Mr. Manami bukan memakan nutrisi gitu, melainkan menyaring air. Dan ini berarti adalah prinsip filtrasi. Banyak eksperimen yang mereka berdua lakukan. Banyak waktu juga dilalui untuk menghasilkan kesimpulan yang ternyata mereka temui bahwa ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk meniru sistem filtrasi alam tersebut gitu. Yang pertama adalah desain filtrasinya. Itu dengan cara mengikuti derasnya air yang mengalir. Lalu yang kedua adalah wadah yang digunakan. Ini untuk mewakili wadah alam berupa sungai gitu. Jadi mereka sudah eksperimen menggunakan kotak plastik, fiberglass gitu dan lain-lain lah. Sampai akhirnya yang paling cocok itu mereka pakai bahan stainless steel. Karena ada pengaruh di suhu ya. Juga mungkin ada proses chemical, kimia alami yang terjadi gitu. Dan poin terakhir adalah media yang harus bisa mewakili batuan di Sungai Asahi tadi gitu. Ya, ini sama aja sih. Itu juga udah dilakukan banyak eksperimen gitu yang mereka lakukan dengan urusan media ini, ditangani oleh Mr. Manami yang memang ahlinya gitu. Nah, baku Henseki Stone atau batu baku Henseki yang ada di Sungai Asahi ini punya tekstur dan struktur yang sangat berbeda dibandingkan dengan berbagai keramik yang digunakan selama eksperimen. Jadi ada kecurigaan bahwa Momotaro Bacteria House yang akhirnya menjadi media paling tepat untuk desain filtrasi secara lengkap gitu ya, itu banyak menggunakan campuran keramik dengan baku Henseki Stone ini. Nah,
Karena sampai sekarang Mr. Maeda tuh kan nggak mau kasih tahu juga tuh, itu Momotaro bacteria host bahannya dari apa gitu kan, apa aja gitu. Cuma pokoknya hasil pengolahan dari keramik aja bilangnya gitu. Nah, setelah kita tahu material apa saja dari satu set filtrasi Bucky shower yang mereka desain, nah sekarang kita analisa bagaimana cara kerja si Bucky shower ini gitu. Oke, kenapa dia bisa mengurangi nitrat sebanyak itu gitu ya, yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa dia bisa membuat air menjadi soft. Oke, sekarang kita mulai bahas ya satu persatu. Mulai dari bagaimana dia bisa menghilangkan atau mengurangi nitrat ya, sebanyak itu ya. Nah, padahal kita tahu nih cara kerja si Bucky shower ini kan sangat ekstrim, bertentangan dengan prinsip metode anoksik yang selama ini dianggap sebagai satu-satunya metode denitrifikasi gitu untuk menghilangkan nitrat gitu. Kan kalau metode anoksik tuh airnya mesti tenang gitu, flow-nya tenang. Sementara Bucky shower udah kayak hujan gitu, deras banget gitu. Nah, kalau ada yang belum mengerti atau tidak tahu tentang anoksik ini, ada baiknya menonton penjelasan saya di video tentang anoksik, anaerob, dan aerob dulu ya. Kalau nggak ntar bingung ngikutinnya gitu. Oke, kita kembali ke cara kerja si Bucky shower ini ya. Dia kan akan memompakan air ke chamber paling atas. Nah, lalu dengan efek pancuran hujan yang deras, itu akan mengucur deras ke chamber di bawahnya. Sehingga dissolve oksigen atau oksigen terlarut akan meningkat sangat banyak. Begitu seterusnya, sampai ke chamber yang paling bawah. Gitu. Jadi, semua media bacteria house yang ada di dalam chamber-chamber ini akan mendapatkan flow yang kaya akan oksigen. Gitu. Sementara untuk proses denitrifikasi pada metode anoksik, justru flow arus perlu sepelan mungkin ya tadi ya, saya bilang. Bahkan dalam keadaan hampir mati gitu arusnya gitu, baru bisa menggunakan nitrat yang dipakai oleh si bakteri untuk diambil oksigennya oleh para bakteri anaerob nih, dan bakteri anoksik gitu. Nah, kalau ini Bucky shower dengan sebegitu kaya dengan oksigen terlarutnya, bagaimana mungkin gitu bisa ada bakteri anaerob dan bakteri anoksik gitu. Lalu proses denitrifikasinya tuh di mana? Nah, sebenarnya ada nggak sih bakteri anaerob di sistem filtrasi Bucky shower? Oke, nah ternyata tetap ada loh bakteri anaerobnya ya di lingkungan yang super kaya oksigen terlarut ini loh. Kok bisa begitu gitu? Oke. Ingat penjelasan saya dulu di video sebelumnya mengenai media statis versus media dinamis. Nah, di situ saya jelaskan bahwa pori-pori pada media bio pada akhirnya akan tersumbat kotoran ya, dan akan mengalami perubahan suasana menjadi anaerob. Nah, demikian juga yang terjadi dengan Momotaro bacteria house ini. Gitu. Karena dia adalah media berpori, maka dia juga akan mengalami hal yang sama sih. Jadi pada pori-pori yang mulai tersumbat akan berubah juga menjadi anaerob. Jadi kalau kita gambarkan penampangnya ya, itu seperti ini nih. Nah, ini media Momotaro bacteria house ya. Nah, ini airnya ya. Nah, ini kira-kira ada lubang yang mewakili pori-porinya ya. Nah, yang terjadi ini nanti akan begini nih. Area di luar pori nanti pastinya akan banyak ditinggali oleh bakteri aerob ya. Lalu lubang pori mulai tersumbat nih, tersumbat kotoran. Maka lubang ini bisa kita bagi menjadi dua area. Area yang agak ke depan, kita kasih nomor 1 ya. Dan area yang agak ke belakang. Ini kita kasih nomor 2 ya. Nah, tentu saja area nomor 2 ini akan lebih padat daripada area nomor 1 kan. Dan di area 1 dan 2 ini, oksigen akan makin sulit ya beredar di sini ya. Nah, area 2 yang padat ini nanti akan ditinggali oleh bakteri anaerob.
Dan area 1 ini ditinggali oleh bakteri anoksik. Nah, pada saat amonia diproses oleh bakteri aerob di depan, menjadi nitrit, lalu menjadi nitrat, nitrat ini akan dipakai di area 1 dan area 2, sehingga terurai. Jadi, kadar nitrat di dalam air akan berkurang secara otomatis, kan? Nah, tentu saja kita jadi berpikir, kalau gitu akan berlaku hal yang sama dong dengan media bio yang lain. Misalnya karang jahe deh, gitu. Kan prinsipnya sama persis tuh, seperti gambar ini, gitu. Ternyata nggak begitu. Negeri Jepang tuh memang dikaruniai banyak kekayaan alam yang ajaib ya. Walau sebenarnya menurut saya sih bisa dikatakan semua negara juga sebenarnya dikaruniai kekayaan alamnya sendiri-sendiri ya. Dan juga pasti ya banyak yang ajaibnya juga. Hanya saja negara tersebut mungkin belum atau tidak mengeksplorasinya, sehingga banyak yang masih tersembunyi gitu. Nah, di awal disebutkan bahwa Momotaro Bacteria House ini menggunakan baku Henseki stone, di mana baku Henseki ini ternyata bukanlah mineral batu biasa loh, melainkan mineral batuan yang memang memiliki kekhususan dalam masalah kesehatan dan penyerapan gitu. Batuan ini berasal dari dataran liar Mongolia yang memang kondisi alamnya tuh di sana masih asri ya, masih jarang terkontaminasi gitu oleh masyarakat manusia gitu. Dan nama lain dari baku Henseki ini adalah Maifan Stone atau Maifanite gitu. Nah, ini tersebar luas nih ke wilayah Asia Timur, mulai dari Mongolia ke wilayah Jepang, Korea, dan tentu saja Cina ya. Nah, batu ini memang memiliki kekhususan sih dalam dunia kesehatan dan filtrasi gitu, dengan sistem metode penyerapannya. Karena kandungannya yang sangat kaya juga dengan mineral-mineral tinggi gitu, serta porositasnya tuh sebesar 40.000 mikropor per meter persegi. Nah, sehingga dengan daya absorpsinya yang besar serta kandungan mineralnya yang tinggi ini akan sangat mendukung pertumbuhan bakteri yang tinggal di dalamnya. Jadi nggak bisa juga semua jenis media bio berfungsi seperti si Momotaro Bacteria House ini. Nah, apa hubungannya bahan media dengan denitrifikasi? Ini sebenarnya adalah salah satu mata rantai yang putus dari penjelasan si Dr. Kevin Novak pada saat menjelaskan mengenai prinsip anoksik ya untuk denitrifikasi. Dr. Kevin Novak kan berusaha menonjolkan bahwa dibutuhkan media khusus untuk mengundang dan memelihara bakteri anoksik agar betah tinggal di dalam wadah anoksik yang dibuat gitu. Dia ada singgung mengenai laterite soil yang kalau di sini kita pendekatannya tuh ke tanah liat atau tanah merah gitu. Ini nggak jelas banget sih sebetulnya jenis laterite soil apa yang dimaksud oleh Dr. Kevin Novak gitu. Namun yang dia tekankan adalah laterite soil yang dipakai itu memang kaya akan mikronutrien yang dibutuhkan oleh bakteri anoksik. Jadi jelas ya, kenapa Momotaro Bacteria House ini punya potensi dalam melakukan proses denitrifikasi. Karena secara persyaratan yang diinformasikan oleh Dr. Kevin Novak, itu memang baku Henseki ini punya kandungan mineral yang dibutuhkan oleh si bakteri anoksik. Lalu mengenai soft water, ini bagaimana? Gimana hubungannya antara filtrasi baki shower tuh dengan media Momotaro Bacteria House ini bisa menurunkan TDS hingga airnya menjadi soft. Jadi bila ingat video saya tentang rahasia pertumbuhan ikan TDS ya, di situ saya ada cerita bahwa di Jepang sudah bukan rahasia lagi bahwa mereka mampu membesarkan ikan koi mereka hingga ukuran jumbo dengan metode mud pond atau kolam lumpur yang TDS-nya sangat rendah sekali, yaitu sekitar 35 ppm. Dan para breeder Jepang memang mengakui bahwa soft water dengan TDS rendah tersebut adalah kunci ya keberhasilan dari menciptakan ikan koi jumbo gitu.
Namun tidak semua breeder di Jepang sebenarnya beruntung dengan lokasi geografis mereka untuk bisa punya kolam lumpur. Nah, salah satunya ya Mr. Maeda, pemilik Momotaro Koi Farm ini, yang sebenarnya kita juga tahu Momotaro ini juga melegenda ya di telinga kita ya, para pecinta ikan koi gitu. Mr. Maeda mampu membangun kolam outdoornya itu mencapai 80 ppm. Nah, karena keterbatasan kolam lumpur ya, dia nggak bisa bikin, jadi dia bikin kolam outdoor yang dengan metodenya sendiri. Itu hanya bisa mencapai 80 ppm. Jadi beliau berusaha menurunkan juga nih TDS di kolam-kolam outdoor lainnya gitu. Nah, atas dasar kebutuhan menurunkan TDS ini, maka Mr. Maeda bersama dengan Mr. Manami tadi berusaha untuk menurunkan TDS nih, gimana nih caranya gitu. Nah, mereka melakukan eksperimen baik dari sisi metode filtrasi sampai ke media. Di antara banyak eksperimen yang dilakukan, ternyata ada satu percobaan yang membuahkan hasil sangat memuaskan. Jadi ada ikan koi di tempat percobaan itu berhasil mencapai ukuran jumbo. Dan TDS air di tempat itu begitu dicek ternyata TDS-nya mencapai 53 ppm. Ini padahal adalah kolam percobaan ya. Maksudnya kolam indoor, yang berarti murni keberhasilan berasal dari sistem filtrasi dan media yang digunakan. Nggak ada urusannya dengan alam gitu maksudnya. Nah, dari 80 ppm bisa mencapai 53 ppm. Nah, bisa dibayangkan Mr. Maeda nih percaya bahwa baki shower yang menggunakan metode hujan deras sebagai penyempurnaan dari trickle filter ini itu punya efek menguntungkan, karena dari hujan deras ini akan ada dua akibat berantai. Yang pertama adalah kadar oksigen ya, otomatis dissolve oksigennya itu jauh lebih banyak, dimana oksigen ini nanti akan menguapkan atau mengeluarkan sebagian besar nitrat ke udara. Jadi sama seperti kita melakukan aerasi ya pada air pump, kan kita mau buang klorinnya tuh, jadi klorin akan terbuang lebih cepat tuh melalui buih-buih gelembung udara dari aerasi. Nah, dan yang kedua adalah derasnya air hujan ini juga akan menghancurkan kotoran-kotoran organik nih menjadi lebih kecil gitu, sampai sangat halus hingga akhirnya ikut terbuang melalui oksigen yang sangat banyak ini. Dengan demikian akan ada sejumlah kandungan terlarut yang dikurangi, dan ini otomatis mempengaruhi angka TDS ya, hingga menjadi turun cukup banyak. Nah, sekarang jelas ya kenapa filtrasi ini satu set dengan medianya punya efek denitrifikasi dan membuat air menjadi lebih soft. Dan kenapa juga di awal saya minta maaf karena konteks video kali ini lebih ke pencinta ikan koi atau ke pemilik kolam ikan, bukan ke fish lover yang pelihara ikan di akuarium, karena memang pengaplikasiannya sulit. Nggak mungkin sih menggunakan baki shower buat akuarium gitulah ya. Oke, saya rasa cukup ya sharing saya mengenai soft water dan ada sedikit denitrifikasinya ya kali ini ya. Semoga sharing ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita di dunia hobi akuaris kita ini ya. Saya sudahi dulu pertemuannya dan akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Dan tidak lupa, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Salam Aquaris.